Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Baik, sebelum kita lanjutkan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, sebelum kita melanjutkan materi sebelumnya, apakah ada yang ditanyakan terkait materi sebelumnya? Barangkali ada yang belum paham atau belum mengerti. Baik, silahkan. Tidak ada yang ditanyakan? Baik, kita akan melanjutkan materi yang berikutnya. Materi yang berikutnya yaitu interaksi antar molekul. Mungkin di sini ada yang sudah mengetahui tentang apakah interaksi antar molekul itu, atau mungkin ada yang pernah dengar. Nah, benar sekali. Di sini Ibu akan menjelaskan yang. Nah, baik. Gaya pada ikatan kimia itu dibagi menjadi dua, yaitu gaya intermolekul dan gaya antarmolekul. Gaya intermolekul yaitu gaya yang terjadi dalam satu molekul, yaitu ikatan ion, ikatan logam, dan ikatan kovalen. Yang kedua yaitu gaya antarmolekul. Gaya yang terjadi antara dua molekul atau lebih, yaitu jenisnya ikatan hidrogen, gaya van der Waals, dan gaya London. Yang kita bahas kali ini yaitu gaya antarmolekul. Nah, pengertian interaksi antarmolekul adalah interaksi kimia yang terjadi antara atom dengan suatu molekul dengan molekul yang lain dengan mengalami gaya tarik-menarik. Nah, di sini dapat dibedakan antara gaya intermolekul dan gaya antarmolekul. Gaya intermolekul ini gaya yang terjadi antara satu molekul, dan gaya antarmolekul itu terjadi antara dua molekul atau lebih. Nah, di situ terdapat gambar pada gaya intermolekul, hanya terdapat satu molekul saja, dan gaya pada antarmolekul terdapat 3 molekul. Sampai di sini paham anak-anak? Kemudian jenis-jenis gaya antar molekul, yaitu gaya van der Waals, yaitu gaya yang terjadi antar molekul polar, di mana molekul polar memiliki ujung-ujung yang muatannya berlawanan. Ketika dikumpulkan, maka molekul polar akan mengatur dirinya sedemikian hingga ujungnya bermuatan positif akan berdekatan dengan muatan ujungnya yang bermuatan negatif dari molekul satu dengan formasi yang tetap, karena molekul selalu bergerak dan bertabrakan. Yaitu jenis gaya van der Waals yaitu dipol permanen dan dipol sesaat. Dipol permanen terjadi antara senyawa polar plus polar. Kalau dipol sesaat yaitu terjadi antara senyawa polar plus senyawa non polar atau dipol terinduksi. Nah, di situ dapat dilihat perbedaannya pada gambar. Oke, kita lanjut. Yaitu jenis yang kedua, ikatan hidrogen. Ikatan yang terjadi antara atom hidrogen pada suatu molekul dengan atom nitrogen, oksigen, atau fluor pada molekul yang lain. Contohnya pada HF, H2O, NH3. Nah, di situ dapat dilihat itu ada tabel juga, tabel senyawa dapat dilihat. Kemudian ikatan hidrogen yang dimiliki oleh suatu molekul sangat sulit diputuskan, sehingga mengakibatkan titik didih senyawa yang mengandung ikatan hidrogen akan lebih tinggi dibandingkan senyawa yang lain. Kemudian jenis gaya antarmolekul selanjutnya yaitu gaya London, yaitu gaya antar molekul yang terjadi antara molekul
nonpolar dan molekul nonpolar juga. Gaya London ini timbul akibat dipol sesaat pada suatu atom dan berimbas pada atom yang berada di sekitarnya. Jadi berimbas. Nah, di situ contohnya dapat dilihat. Baik. Gaya London ini memiliki 3 keadaan. Yang pertama yaitu keadaan normal. Molekul nonpolar mempunyai sebaran muatan atau awan elektron yang simetris. Dan keadaan yang kedua yaitu keadaan sesaat. Pergerakan elektron yang menghasilkan dipol sesaat. Yang ketiga yaitu dipol terimbas. Dipol sesaat pada molekul sebelah kiri mengimbas molekul di sebelah kanan. Hasilnya adalah gaya tarik dipol sesaat dipol terimbas. Selanjutnya hubungan gaya antar molekul dan sifat molekul. Di situ dapat dilihat perbandingan titik didih pada ikatan hidrogen, gaya van der Waals dan gaya London. Baik, mungkin sampai di sini akan ada yang ditanyakan. Ibu akan memberikan contoh soal, yaitu tentukan urutan titik didih antara molekul HF, HCl, HBr, dan Hl. Baik, siapa yang bisa menjawab? Ya, baik, silakan. Ya, benar sekali jawabannya. Ibu akan menjelaskannya yang lebih rinci. Nah, di situ dapat diketahui senyawa F, Cl, Br, dan L itu massa atomnya relatif tinggi. Dan pada senyawa HF, HCl, HBr, dan Hl itu massa molekul relatif tinggi. Seharusnya jika Mr tinggi maka titik didih juga tinggi. Namun pada molekul HF terjadi ikatan hidrogen, sedangkan pada molekul HCl, Hl, dan HBr terjadi gaya van der Waals sehingga menghasilkan perbandingan tersebut. Baik, Ibu akan memberikan beberapa latihan soal. Kalian dapat mengerjakannya. Nanti akan dikumpulkan di Google Classroom ya. Nanti Ibu akan membuatkan ruangnya. Baik, terima kasih. Mungkin ada yang ditanyakan sebelum Ibu akhiri. Tidak ada. Baik, Ibu akan mengakhirinya. Wassalamualaikum.